Oke, selamat sore dengan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Jadi, selamat sore, salam eh, sehat untuk semuanya mungkin ya yang mengikuti webinar kali ini. Jadi, kembali lagi dengan topik webinar bersama saya dengan Kevin. Jadi, di sini saya akan membahas untuk kali ini mengenai basic price action. Jadi untuk kali ini saya akan memberikan topik sedikit masuk ke arah teknikal ya Bapak Ibu. Nah, untuk topik webinar kali ini berhubungan erat dengan topik webinar saya sebelumnya. Jadi mungkin yang sebelumnya di sini sudah bergabung, belum melihat topik webinar saya untuk pelajaran teknikal sebelumnya, mungkin bisa dilihat dulu baru masuk ke webinar yang ini. Saya mengucapkan di sini selamat datang untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan mengadakan webinar ini selama 1 jam ke depan, ya Bapak Ibu. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa sih price action itu, harga itu bagaimana bergerak di dalam hal trading. Nah ini bisa digunakan di dalam saham, forex, yang penting ada chartnya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama ya Bapak Ibu ya. Pertama-tama kita akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa kita sih, itu J Education itu siapa. Jadi J Education ini adalah perusahaan penyedia edukasi finansial ya dan trading. Jadi kita ini mempunyai beberapa kantor di 14 negara di dunia. Nah, kita di sini siap membantu Bapak Ibu untuk menguasai atau mempelajari yang sebelumnya mungkin belum tahu tentang trading, yang belum tahu tentang investasi, kita bisa memberikan edukasi. Nah, di sini kita di samping itu juga bekerja sama dengan perusahaan broker atau sekuritas untuk Bapak Ibu bisa ikut atau join di platform trading tersebut. Nah, khususnya di sini saya tekankan untuk di education adalah perusahaan yang bergerak untuk kita bisa mengedukasi, memberikan edukasi saja seperti itu. Jadi kita masuk ke topik Bapak Ibu, apa sih itu price action? Jadi price action itu kan kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kan aksi dari sebuah harga, aksi dan reaksi lah ya. Jadi jejak-jejak pergerakan harga yang telah terjadi di suatu instrumen, contoh di forex atau di saham atau di emas. Nah, seorang trader itu pasti akan melihat atau membaca Bapak Ibu, mencerna dan juga pada akhirnya membuka posisi trading setelah melihat chart di satu mata uang atau di instrumen tersebut. Nah, cara trading seperti ini disebut dengan strategi price action atau trading dengan price action setup. Jadi beda ya dengan indikator. Kalau indikator dan price action itu berbeda, kenapa? Karena price action itu mengikuti pergerakan harga. Kalau indikator kita bisa melihat itu dia seperti pencerminan. Kenapa price action penting dalam trading? Pada kenyataannya nih ya Bapak Ibu, pergerakan harga kan pasti dibentuk oleh aksi dari sebuah harga. Entah harga itu naik atau harga itu bergerak turun, yang selalu berulang pada kondisi pasar apapun. Nah, jadi hal ini sangat berhubungan erat dengan karakteristik para pelaku pasar. Contoh, batang-batang pada bar di chart ini membentuk pola gerakan harga. Mungkin yang pola pergerakan harga naik itu mempengaruhi para pembeli atau para demand, permintaan itu cenderung meningkat, makanya harganya naik. Nah, jadi ini terus berulang secara periodik. Jadi sehingga price action bisa dijadikan sebuah alat atau tools dalam trading untuk memprediksi pergerakan harga, Bapak Ibu. Kita di sini akan membahas teori terlebih dahulu ya. Nanti saya akan memberikan
di prakteknya juga untuk kita bisa lihat di chart. Nah, sebelum untuk masuk ke pembahasan selanjutnya, saya nanti akan memberikan sesi pertanyaan tanya jawab. Jadi mungkin sambil saya presentasi nih, Bapak Ibu bisa menanyakan apa aja sih yang mau ditanyakan kepada saya. Jadi kenapa sih menggunakan price action? Karena price adalah atau harga ya Bapak Ibu ya, unsur pokok dalam pasar keuangan. Jadi seperti halnya jika sebuah buku, jika Bapak Ibu tidak tahu bagaimana cara membacanya, pasti kan kita nggak akan tahu isinya itu kayak gimana, ceritanya itu apa, yang disampaikan dalam buku tersebut itu seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu nggak tahu nih caranya membaca pergerakan harga dalam pasar, maka Ibu atau Bapak Ibu tidak akan tahu harga suatu barang itu seperti apa. Entah harga itu di pasarannya emang segitu, 10.000 contohnya, atau 50.000. Kalau 50.000 kita nggak tahu apa-apa, kita bisa tertipu. Seperti itu contohnya. Nah, hasil dari kombinasi berbagai variabel yang dipergunakan, itu gerakan harga itu sendiri kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya. Jadi karena sebaiknya seorang trader itu berfokus pada pemahaman aksi dari sebuah harga. Jadi parameter dari berbagai indikator itu sebagai alat prediksi aja kalau bisa saya bilang. Nah, penggabungan dari yang saya tadi bilang support dan resisten, supply and demand itu berpengaruh. Karena price action ini kita bisa menentukan di mana kita bisa mengambil entry point. Jadi untuk 4 hal yang perlu diketahui tentang price action, pertama ya Bapak Ibu, price action bukan sebuah sistem trading. Ya, jadi ini hanya untuk memetakan di mana Bapak Ibu tahu harga itu kuatnya di mana, lemahnya di mana. Nah, price action yang kedua adalah universal dan selalu berjalan. Jadi kalau harga itu kan selalu muter ya Bapak Ibu, selalu berjalan. Nah, jadi kita bisa melihat sejarah dari harga tersebut. Yang ketiga, price action bukan hanya sederetan bar-bar candlestick, tetapi menunjukkan sentimen pasar. Contoh sentimen pasar terhadap dolar. Kalau dolar menguat, artinya pasangan dari mata uang tersebut, contohnya rupiah. Rupiah kan cenderung kalau negara kita kan itu lemah terhadap dolar. Artinya rupiah akan melemah terhadap dolar. Sebaliknya, kalau permintaan uang terhadap rupiah meningkat, maka USD akan mungkin meningkat juga atau mereka akan melemah. Nah, yang keempat, diperlukan konsistensi dan disiplin untuk memahami price action. Kenapa seperti itu? Jadi kalau yang saya tadi bilang, ini berhubungan erat dengan support dan resisten atau supply and demand. Biasanya saya akan menggambar ya Bapak Ibu atau mencari area-area support dan resisten itu di mana saja. Terus area supply and demand-nya itu di mana? Maka saya akan bisa memahami aksi dari sebuah harga itu dari mana ke mana. Misalkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau misalkan contoh di time frame zona waktu, zona time frame di daily. Nah, di daily ini saya lihat, oh harga dari kemarin masih menunjukkan kalau pergerakan harga itu turun. Kalau saya loncat ke bawah, time frame misalkan H1 di 1 jam, nah itu menunjukkan tiba-tiba harga ini kita bisa lihat berbeda dengan time frame D1 atau daily. Nah, disitulah poinnya price action akan bekerja dan dikombinasikan dengan support dan resistance dan supply and demand seperti itu. Jadi untuk yang selanjutnya pada dasarnya price action ini seperti yang saya bilang tadi ya, itu saling berhubungan Bapak Ibu dengan support dan resisten dan juga supply and demand. Nah, karena untuk menentukan suatu aksi dari harga,
Bapak Ibu harus menentukan posisi dari support dan resistensinya terlebih dahulu. Kenapa sih support dan resisten itu sangat penting? Jadi kita ambil contoh aja ya Bapak Ibu. Kalau kita berdagang sebuah cabai ya, contoh kita dagang cabai, harga ketetapan dari cabai itu atau kalau ibarat ketimbangan ya, itu kan seimbang. Harus ada keseimbangan antara permintaan dan penjualan. Kalau misalnya permintaannya tinggi, harga itu akan melonjak naik. Nah, disitulah support dan resisten berperan penting. Di mana suatu harga pasti akan kembali lagi ke harga yang terkuat. Di mana support dan resisten pernah terjadi. Oke, jadi penerapan price action yang efektif itu seperti apa? Nah, strategi trading dengan price action bisa efektif bila dikombinasikan dengan support dan resisten atau juga supply and demand. Karena di sini probabilitasnya formasi bar. Bar itu chart yang terbentuk karena ada aksi harga ya Bapak Ibu. Pada price action itu akan lebih besar dibandingkan yang tanpa faktor pendukung sama sekali. Nah, faktor pendukung ini dimaksud adalah support. Nah, garis horizontal atau garis trend line sering digunakan para analisis untuk mengukur kekuatan pergerakan harga. Nah, jadi garis horizontal itu yang bisa saya bilang tadi adalah kekuatan dari sebuah harga yang sering terjadi di level tersebut. Contoh, harga yang ada dari Rp2.000 naik ke angka Rp5.000. Lalu setelah itu naik lagi ke angka Rp10.000. Dan dia mungkin harganya turun bisa menjadi ke angka Rp5.000 lagi. Lalu turun lagi bisa ke Rp3.000, naik lagi ke Rp5.000. Nah, Rp5.000 itu adalah level di mana kekuatan sebuah harga. Nah, jadi di sini baik pada kondisi pasar yang trending itu maksudnya pergerakan harganya cepat atau bergerak naik turun, atau sideways itu cenderung harganya di area di situ-situ aja. Nah, jadi event area di sekitar garis horizontal sering digunakan untuk menentukan level stop loss atau target profit. Nah, itu level di mana stop loss dan target profit itu Bapak Ibu bisa tentukan. Nah, hal ini dimungkinkan karena pada area tersebut sering terbentuk formasi bar. Ya, Bapak Ibu, yang mengindikasikan sinyal yang cukup valid. Nanti saya akan jelaskan ke arah situ. Ini adalah contoh pertama price action pada garis-garis horizontal dalam kondisi pasar trending. Kita bisa lihat di sini. Ada harga pergerakan harga ya Bapak Ibu ya dari sebelah kiri ini. Nah, kita lihat harganya bergerak turun, lalu bergerak naik. Nah, level ini bisa dibilang sebagai area support. Nah, dia akan berbalik arah. Kenapa berbalik arah? Nanti saya akan jelaskan. Di sini adalah area di mana kita bisa ambil sell, ya, Bapak Ibu. Kenapa berbalik arah? Karena ini ada kecenderungan harga yang kuat di sini. Ya, seperti yang saya tadi bilang, kalau harganya naik atau turun, pasti harga itu kan balik lagi kembali ke poin tersebut. Nah, ini jadi contoh di mana ada area support jadi resisten. Di mana resistennya ya ini. Ini bisa dibilang resisten. Nah, di support menjadi resisten, ini adalah area yang kuat. Kenapa? Karena seperti saya tadi bilang, jika sebuah harga cabai naik atau turun, pasti akan kembali ke harga yang terkuat tadinya. Seperti itu. Jadi, saya bisa ambil sell di area ini.
Nah, contoh yang kedua itu price action pada garis-garis horizontal dalam kondisi pasar sideways. Nah, ini dibilang pasar sideways. Jadi area kotak dari garis merah atas dan garis merah biru ini adalah kondisi sideways. Nah, dari harga yang masuk dari bawah ke atas, lalu ke bawah lagi, ke atas lagi. Nah, ini bisa kita bilang kondisi pasar yang harganya masih dalam ketetapan area ini saja, Bapak Ibu. Di saat chart ini menembus area sideways ini, maka sudah valid, sudah terkonfirmasi jika harga ini sudah menjadi pemenangnya dari demand di bawah ini, permintaan, atau harga yang dari bawah. Bullish sudah menjadi pemenang. Oke, saya akan masuk ke pembahasan yang lebih simpel, yang mungkin Bapak Ibu bisa lebih mengerti lah. Saya akan mengambil suatu ibarat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di suatu ibarat ini, saya akan mengambil contoh ada kerajaan Beris. Ya, ada juga yang namakan kerajaan Gulis. Nah, di sini harga pernah terjadi adanya kenaikan harga. Artinya di sini si Bulis menang, ya Bapak Ibu. Lalu kita melihat kalau garis merah yang muncul tadi ini adalah sebagai pasukan dari Beris. Nah, kita ibaratkan ini adalah perang antara benteng Beris dan benteng Bulis. Si pasukan Beris menyerang pasukan Bulis. Nah, di mana support area ini adalah menjadi benteng si pasukan Bulis. Pasukan Beris menyerang, dia hampir memasuki bentengnya si pasukan Bulis. Ternyata pastikan akan ada perlawanan ya Bapak Ibu dari pasukan Bulis. Nah, ternyata harga ini mereka pasukan dari Beris akan kembali sebentar atau memanggil pasukannya kembali. Nah, biasanya dalam kondisi ini harga pasti akan dari pasukan di mana Beris terjadi memanggil pasukan Beris yang lebih banyak akan menembus benteng si Bulis. Kita ambil skenario-nya support area ini sudah ditembus oleh pasukan Beris. Apa yang terjadi selanjutnya? Yang selanjutnya terjadi adalah kan pasukan Beris nih udah banyak ya Bapak Ibu ya yang menembus benteng support area ini. Maka pastinya akan ada banyak pasukan Beris yang mati atau dibunuh oleh pasukan Bulis. Dari sini pasukan Beris akan kembali memanggil pasukan Beris lagi untuk menyerang benteng selanjutnya. Nah, biasanya harga ini akan kembali ke area di mana mereka sudah membuat suatu benteng lagi di sini. Ya. Nah, lalu kondisi selanjutnya mereka pasti akan menyerang kembali ke benteng kedua atau support area yang di tengah ini. Nah, kita ambil skenario-nya sama ya Bapak Ibu ya. Kita ambil skenario-nya sama. Ternyata pasukan Beris akan mundur sedikit untuk bisa menyerang kembali di benteng kedua ini. Nah, skenario-nya sama. Ternyata support area di kedua ini dari pasukan Bulis itu ditembus. Lalu apa yang terjadi? Ya sama, harganya pasti akan kembali lagi. Atau si pasukan Beris akan kembali ke atas menuju ke benteng yang sebelumnya sudah dibuat di sini untuk mengambil istirahat atau memanggil pasukan Beris yang lainnya lagi. Kita ambil skenario lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat sudah bisa melihat area support ini, bisa menandakan area support ini, mungkin bisa akan lebih mudah. Kita ambil skenario
si pasukan bearish ini menyerang lagi ke benteng ketiga. Tapi ternyata si pasukan bearish ini udah cukup kelelahan, atau pasukannya mungkin yang disediakan sudah mulai habis. Ternyata si pasukan bullish berhasil menahan, atau support area ini berhasil menahan harga dari atas. Ya, lalu apa yang terjadi? Harganya pasti kan akan berbalik karena ini ada penahanan area. Nah, biasanya di sini pasukan bullish nggak akan langsung ke atas dong, karena kan masih ada sisa-sisa pasukan si bearish. Lalu harga pasti akan cenderung sideways atau bergerak di situ-situ aja. Lalu ternyata si pasukan bullish menang. Nah, tanda dari sebuah pasukan bullish menang adalah sama, mereka membreak atau menembus area di mana pasukan bearish pernah membuat benteng. Ya. Nah, harga pasti akan berbalik lagi dong, karena seperti skenario yang tadi kebalikannya, jika sudah menembus area benteng, pasti harga akan berbalik atau pasukan akan berbalik kembali terlebih dahulu. Nah, disinilah ditandakan pasukan bullish menjadi pemenang. Artinya di sini sudah ada tanda. Nah, ini sebagai tanda atau point entry untuk Bapak Ibu bisa mengambil entry di sini. Lalu berarti di sini ada yang dinamakan terjadi pembalikan arah tren. Ya. Nah, skenarionya sama Bapak Ibu. Di saat harga ini akan menembus benteng yang sudah pernah terjadi, dia pasti akan berbalik arah, berbalik arah ke arah benteng yang sebelumnya dibangun, lalu akan menembus. Oke, selanjutnya ini kita akan masuk ke chart yang aslinya. Di sini kita akan mencari area di mana terjadinya supply and demand, support dan resisten, menandakan ya Bapak Ibu ya, bagaimana caranya melihat. Nah, di sini kita akan masuk mungkin ke chartnya emas kali ya, di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya sudah menggambar di mana area-area support, di mana area resisten ya. Nah, kita kan lihat di sini. Ini kalau misalkan candle begini kan agak ribet ya. Saya akan menggunakan line chart ya Bapak Ibu ya, biar bisa melihat. Nah, oke. Jadi kita akan melihat pergerakan harganya itu dari mana. Pergerakan harganya dari mana? Misal saya melihat sejarah harganya dari sini, dari bawah. Di atas sini saya akan melihat ke kiri. Oke, pernah terjadi adanya di sini resisten, ya. Saya akan loncat ke di mana time frame lebih besar. Oke. Nah, ini ada yang dinamakan resisten area ini nih, Bapak Ibu. Oke. Saya sudah melihat kan harga dari atas ini ke bawah. Ternyata harga ini nih yang saya tandakan ya. Kotak ini. Ini kan support. Support ini tidak tertembus oleh support yang ini. Makanya harganya berbalik. Nah, harganya berbalik di mana? Nih, berbaliknya. Ini kan kita bisa bilang ini resisten ya. Ternyata resisten ini ditembus oleh ini. Nah, makanya itu terjadi pembalikan arah. Makanya saya sudah melihat pergerakan harga. Oh, contoh saya telat nih, Bapak Ibu. Saya telat. Aduh, harga udah di sini nih. Oke, nggak masalah. Kita loncat ke time frame A1. Sebelum mungkin kalau digeser-geser ini, Bapak Ibu nandain dulu ya, biar lebih kelihatan jelas. Dimana nanti takutnya bingung. Oke, kita bisa melihat di sini. Ini ada titik support terakhir. Ya, saya bisa melihat, saya sudah tandakan.
lalu harga bergerak naik menembus resisten ini, ya. Kita lihat, ini penembusannya. Jadi di sini ada resisten, ini ada resisten ya. Nah, resisten ini tidak bisa ditembus oleh resisten ini. Makanya kenapa di sini harga langsung loncat naik menembus dua resisten ini. Ya, langsung turun dia, turun lagi ke bawah untuk tadi ada yang dinamakan koreksi. Lalu di sini kita bisa lihat nih Bapak Ibu. Ini kan ada resisten yang tadi sudah terbentuk. Lalu ditembus oleh pergerakan harga yang sebelah sini. Nah, ini setelah ditembus, maka ini akan menjadi support. Kenapa? Seperti yang saya tadi bilang, dia akan membuat benteng. Nah, benteng itu adalah support. Tadi kan kita membahasnya harga dari atas. Nah, ini mulai dari bawah. Setelah menjadi support, ternyata support ini resisten ini ditembus lagi ke atas, ya. Ditembus lagi ke atas, dia balik arah lagi ke sini. Nah, ini support ini kuat menahan harga karena support ini bentengnya masih fresh. Kalau misalkan support ini sudah kena disentuh 1, 2, 3, 4, pasti nggak akan fresh. Kita bisa bayangkan jika suatu tembok terus dihantam, ya, maka akan jebol juga pastinya. Kita lihat di sini ya, nih contohnya seperti ini. Harga naik, ya, balik ke arah sini support, dia naik lagi 1 kali dihantam, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kan ada pembalikan arah lagi ke sini, ternyata dibalik lagi ke sini, ternyata jebol juga. Nah, jebol, dia balik ke arah lagi ke sini, lalu dia akan naik lagi. Seperti itu contoh simpelnya. Jadi itu hal gampangnya ya, Bapak Ibu. Tapi di sini kita harus memperhatikan dulu bagaimana support dan resisten itu terjadi. Gambar-gambar kayak saya, di mana melihat resisten, di mana areanya, support di mana areanya, lalu melihat juga supply and demand. Nah, ini hal simpel yang bisa kita lihat. Contoh, kita lihat gambar lain mungkin di saham ya, di Tesla. Ini saya akan menandakan bagaimana kombinasi supply and demand, support dan resisten, dan price action. Kita lihat di time frame paling besar yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Di sini kita bisa lihat di saham Tesla. Ini adalah weekly-nya, ya, chart weekly. Kita bisa lihat, kita akan menandakan supply and demand terlebih dahulu, di mana ada harga dari supply di sini di atas, lalu ada harga demand di sini di bawah. Saya gambar mungkin agak asal ya, biar cepat aja. Nah, di sini kita sudah lihat, oh, harga pernah terjadi ke atas, dari bawah ke atas. Ternyata dia turun lagi ke bawah. Ternyata di sini di bawah harga tertahan oleh titik support yang ada di sini. Nah, di sini masuk ke support resisten karena kita sudah tahu, kita sudah lihat area supply and demand-nya di mana. Kita loncat ke time frame yang lebih kecil. Nah, ini kan berbeda. Kalau kita bisa lihat, ini chartnya langsung berbeda nih Bapak Ibu. Oke, kita lihat sini. Oh, ternyata harga dari sini naik menembus level resisten yang ada mungkin di sini. Lalu dia berbalik ke bawah, dia naik lagi. Nah, ketemu nih. Ini kan resisten. Pernah terjadi. Ternyata ada penembusan nih di atas ini satu. Artinya area ini kita bisa lihat menjadi area, nih kan, ditembus harga ini. Ini resisten yang saya kotaki hijau, ditembus, dia berbalik arah. Artinya di sini
kita tandain ini adalah area support karena harga sudah naik ke atas. Sama nih, ada juga area di mana pernah terjadi keseimbangan harga. Nah, kita lihat, oh ternyata harganya ini support ditembus langsung ke bawah. Kita bisa lihat, kalau nanti akan ada terjadinya pembalikan harga Tesla ini ke atas lagi, tapi kita belum nggak tahu kapan. Price action itu kita nggak bisa menentukan kapan harga itu akan naik atau turun lagi. Di mana-mana pun nggak bisa, mau di indikator, mau di apa, itu nggak akan bisa. Nah, kalau saya sendiri, saya sudah bisa menentukan melihat ini, saya akan mengambil keputusan di mana saya akan mengambil entry. Tapi yang paling baik adalah pada saat Bapak Ibu harga ini menembus ke bawah lagi, disinilah pada saat itu Bapak Ibu bisa mengambil entry. Karena pergerakan harga itu kan kita bisa lihat dari supply and demand-nya itu sudah terbukti. Ya, ini contoh di saham. Oke. Nah, G Education di sini akan memberikan beberapa keuntungan untuk Bapak Ibu. Pertama, kita kan memberikan edukasi ya. Lalu kita di sini memberikan edukasinya juga ada yang secara paket, ada juga secara gratis. Nah, untuk gratis mungkin yang dasar-dasar aja ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di Education akan memberikan bonus deposit ya Bapak Ibu. Di mana bonus deposit ini untuk akun standarnya dimulai dari $500. Itu Bapak Ibu bisa mulai dari $500 sampai $5.000 mendapatkan 25% bonus deposit. Gunanya apa? Jadi bonus deposit ini akan masuk ke MetaTrader 5 Bapak Ibu sekalian, lalu akan menambah margin untuk Bapak Ibu bisa membuka transaksi lebih besar. Jadi gunanya ini sangat bermanfaat. Kenapa? Untuk menambah keuntungannya Bapak Ibu. Contoh dari satu modal, contoh Bapak Ibu punya modal yang kurang. Bisanya hanya membuka satu lot. Nah, di sini bisa dibantu untuk membuka menjadi mungkin 1,1 atau 1,2 tergantung dari bonus depositnya. Untuk akun yang kedua, di profesional itu 50% bonusnya, mulai dari $5.001 sampai $15.000. Yang ketiga, mulai dari $15.001 sampai $30.000. Untuk keempat, itu VIP Platinum. Ini $30.000 ke atas, dapat bonus deposit 100%, dan juga bisa kita nanti akan memberikan bonus-bonus lainnya. Karena ini VIP khusus. Jadi ditunggu apa lagi Bapak Ibu, segera lakukan bonus deposit ini, segera ambil ya, segera lakukan depositnya. Mungkin ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Sambil kita belajar untuk memahami trading untuk di G Education dengan saya khususnya ya, dan juga tim kita yang lainnya. Oke. Mungkin jika nanti Bapak Ibu ingin mengikuti webinar saya selanjutnya, saya akan membahas mengenai kombinasi ya. Jadi saya akan mengulang lagi karena ini kan kalau di sini saya akan membahas dasar-dasarnya aja. Saya akan membahas kombinasi bagaimana caranya mengkombinasikan price action, supply and demand, dan juga mengenai support dan resisten. Jadi ditunggu 2 minggu lagi saya akan kembali kepada Bapak Ibu. Oke, mungkin cukup sampai di